Novel 9 Matahari, Bab 591. Hanya saja aku belum punya waktu untuk membantumu membuat alkimia. Tunggu sebentar, aku akan membicarakannya setelah menyelesaikan pekerjaanku, kata Ye Yunfei. Apalagi yang kamu sibuk? Tanya pendeta Tao itu. Hancurkan semua musuh asing yang menginvasi Profound Sky Continent. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Ini, ya, aku akan datang kepadamu setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Kepala terowongan tertegun sejenak, lalu mengangguk. Kamu juga dari Xuan Huang Starfield. Aku membunuh orang-orang dari Xuan Huang Starfield, kamu tidak keberatan? Kata Ye Yunfei dengan setengah tersenyum, menatap pendeta Tao. Kamu bercanda, di Xuan Huang Starfield, tidak ada 10.000 pasukan, tetapi ribuan dari mereka. Mereka yang menginvasi benua langit yang mendalam terutama adalah pasukan koalisi yang dibentuk oleh klan monster kuno dan beberapa pasukan yang berafiliasi. Klan monster kuno dan saya tidak memiliki banyak hubungan dengan klan iblis kuno. Saat itu, saya mengikuti pasukan klan iblis kuno dan memasuki benua langit yang mendalam. Saya tidak memiliki banyak hubungan dengan klan iblis kuno. Jangan katakan Anda membunuh beberapa klan monster kuno, bahkan jika Anda pergi untuk memusnahkan seluruh klan monster kuno, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Kepala Taois tertawa. Bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Dunia akan selalu didominasi oleh yang kuat. Benua langit mendalam Anda kecil dan lemah, jadi secara alami akan ada musuh asing yang menyerang. Sekarang setelah Anda menjadi lebih kuat, Anda secara alami dapat menghancurkan musuh asing itu. Saya sudah sering melihat hal semacam ini. Hilang. Petik 2. Datunel menghela nafas panjang. Suara itu jatuh. Sosoknya telah lolos ke tanah dan menghilang. Komandan Ye, anggota dari keempat faksi itu semuanya telah terbunuh. Cui Tiamuo berjalan mendekat dan berkata dengan lantang. Oke, kirim pesanan agar semua orang bersiap dengan baik. Setelah setengah jam, kita akan berangkat ke kota Tianxiu, kata Ye Yunfei. Oke, Cui Tiamuo mengangkat semangatnya. Kota Tianxiu telah lama diduduki oleh tentara asing dan telah menjadi markas tentara asing untuk menyerang Zhongzhou. Setelah setengah jam, Komandan Ye, pasukan kita sudah siap. Cui Tiamuo mendatangi Ye Yunfei dan berkata, sekarang, dia seperti tangan kanan Ye Yunfei. Awalnya, dengan status dan statusnya, berjalan di Profound Sky Continent, bahkan kepala atau keluarga dari kekuatan teratas di Zhongzhou, dan bahkan penguasa kota kuno dari Guardian City, harus dengan sopan memanggilnya Brother Cui. Tapi sekarang, di depan Ye Yunfei, dia tampak sangat hormat. Sejak dia menyaksikan Ye Yunfei memenggal 7 penguasa alam ke-9 dari alam surga ke-9 di negeri asing, dia mengerti bahwa dia bukan apa-apa di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei bisa membunuhnya dengan membalik telapak tangan. Beraninya dia tidak sopan. Kalau begitu biarkan semua orang pergi. Ye Yunfei mengangguk. Ayo pergi. Cui Tiamuo melambaikan tangannya. Boom! Lebih dari 300.000 tentara meninggalkan kota Qingzhou dan menuju kota Tianxiu. Pada saat ini, apa yang terjadi di kota Qingzhou, seperti kilat, dengan cepat menyebar ke seluruh Zhongzhou. Bahkan menyebar ke wilayah timur, dataran barat, hutan belantara utara, dan perbatasan selatan. Akibatnya, Zhongzhou mendidih, dan seluruh Profound Sky Continent mendidih. Ye Yunfei seorang diri membunuh lebih dari 300 master alam Dongtian di negeri asing, dan 7 diantaranya adalah alam ke-9 dari alam Dongtian. Yunfei memusnahkan 400.000 pasukan dari negeri asing. Saat berbagai detail pertempuran di kota Qingzhou terus menyebar, seluruh Profound Sky Continent ketakutan. Ya Tuhan, bahkan Ye Yunfei, penguasa 9 alam gua, bisa membunuh. Bukankah ini berarti dia sudah tak terkalahkan? Tak terkalahkan. Melihat Profound Sky Continent, Ye Yunfei tidak lagi tak terkalahkan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbicara dengan liar. Hanya orang-orang dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou yang tetap diam dan terlihat jelek. Sial, kenapa aku selalu lebih rendah dari Ye Yunfei? Jelas aku adalah tubuh roh surgawi. Jelas bakatku lebih tinggi darinya. Kenapa? Setiap saat, dia bisa berjalan jauh di depanku. Saya tidak bisa didamaikan. Petik 2. Seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di puncak gunung, mengepalkan tinjunya dengan keras, wajahnya berkerut. Pemuda ini adalah Qin An. Din Ye perkasa. Petik 2. Ketika berita kembali ke Akademi Pelindung Dao,
manajemen senior dan para siswa bersorak dan sangat bersemangat. Haha, leluhur telah melindungi kami, dan keluarga Ye kami memiliki unicorn ini. Petik 2. Para tetua keluarga Ye sangat gembira hingga mereka menangis. Ibu, apakah Anda sudah melihat itu, putra kami, Megatron Profound Continent? Petik 2. Ye Tianpeng mengunci dirinya di ruang rahasia, bergumam pada dirinya sendiri, seolah mengingat sesuatu. Benua langit yang mendalam, laut barat, di suatu tempat di dasar laut, di istana bawah tanah yang luas. Mengaum, sial, seorang anak dari generasi yang lebih muda, seperti semut, benar-benar membunuh begitu banyak kuda dari klan iblis kuno kita. Petik 2. Klan iblis kuno yang tinggi sangat marah, dan raungan itu mengguncang seluruh istana bawah tanah bergetar. Tuan Guluo, kami menderita kerugian besar dalam pertempuran kota Kingsu. Selain itu, kekuatan tempur Ye Yunfei sangat kuat, sangat sulit bagi kami untuk menghadapinya. Saya khawatir itu akan memengaruhi rencana besar kami untuk menaklukkan benua langit yang mendalam. Petik 2. Di samping, seorang lelaki tua berbaju hijau berkata dengan lantang, Tuan Liao, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang kembali untuk melapor ke Raja Iblis. Segera Raja Iblis akan mengirim bala bantuan. Meskipun Ye Yunfei itu memiliki kekuatan bertarung yang bagus, namun, dia tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi musuh klan monster kuno kita. Jika bukan karena dibatasi oleh aturan langit dan bumi di Profound Sky Continent, yang tertinggi yang bisa kami kirim ke sini adalah Dongtian Realm, klan monster kuno kami akan dengan santai mengirim Master Profound Core Realm kecil untuk membunuh Ye Yunfei suka babi dan anjing. Petik 2. Tuan Guluo itu berkata, memang, benua langit yang mendalam rentan terhadap klan monster kuno. Kali ini, bala bantuan yang dikirim oleh Raja Iblis pasti akan sangat kuat dan mampu menghadapi Ye Yunfei. Junsi, Liao mengangguk. Tentu saja, warisan klan monster kuno kita tidak sebanding dengan Ye Yunfei biasa. Kami hanya menunggu, dan begitu bala bantuan tiba, kami segera mulai menangani Ye Yunfei. Petik 2. Kata Tuan Guluo. Pada saat yang sama, Zhongzhou, Kota Zihong. Kota Zihong adalah markas besar tentara Tianxuan. Saat ini, di mansion Tuan Kota, penguasa kota kuno duduk di posisi tinggi. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan tempur teman kecil Ye Yunfei begitu mengerikan. Ternyata dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya. Petik 2. Tuan Kota kuno menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tuan Kota tua, meskipun Ye Yunfei memiliki sedikit kekuatan, namun, dia kejam dan tidak bersalah. Dia membunuh orang yang tidak bersalah terlepas dari musuh atau teman. Dia telah membunuh semua anggota keluarga Feng Yun kita di kota Kingsu. Tanda seru, Anda dapat menegakkan keadilan untuk keluarga Feng Yun kami. Seorang lelaki tua berjubah ungu berkata dengan keras. Itu benar, anggota klan Xiao kita di kota Kingsu semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei. Orang-orang dari klan Xiao kita ditempatkan di kota Kingsu untuk melawan musuh asing dan melindungi keselamatan Profound Sky Continent kita. Tanpa diduga, mereka diamati di tangan bangsanya sendiri. Tuan Kota kuno, sebagai pemimpin pasukan Tianxuan, Anda harus menegakkan keadilan untuk keluarga Xiao kita. Seorang tetua dari klan Xiao juga berdiri. Kemudian, seorang sesepuh dari sekte Kamikaze dan seorang sesepuh dari sekte Tianyan juga berdiri pada saat yang sama, membiarkan penguasa kota kuno menegakkan keadilan. Untuk sesaat, mansion Tuan Kota terdiam. Novel 9 Matahari, bab 592. Itu benar, Tuan Kota kuno, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Kemudian, 20 atau 30 Master Realm Dongtian berbicara satu demi satu. Di rumah Tuan Kota, ada total lebih dari 80 Master Realm Dongtian. Di antara mereka, sepertiga milik 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. Adapun master lain dari Realm Dongtian, mereka semua diam. Semua orang tahu bahwa keluhan antara 4 kekuatan teratas ini dan Ye Yunfei memiliki sejarah panjang. 4 kekuatan teratas tidak mudah dipusingkan, dan Ye Yunfei bahkan lebih sulit dipusingkan. Oleh karena itu, kecuali 4 kekuatan teratas, tidak ada yang berani berbicara omong kosong. Semuanya, bukan karena penguasa kota kuno menolak menegakkan keadilan untukmu. Masalahnya adalah bahkan penguasa kota kuno belum tentu menjadi lawan Ye Yunfei. Jangan lupa, di kota Kingsu, Ye Yunfei membunuh 7 gua dan 9 alam. Para ahli. Selain itu,
dikatakan bahwa 7 gua dan 9 alam semuanya memiliki senjata Hong tingkat tinggi. Petik 2. Tiba-tiba, di samping penguasa kota kuno, seorang lelaki tua berambut putih berbicara perlahan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh mansion tuan kota terdiam. Ya, penguasa kota kuno tidak lebih dari penguasa 9 alam gua. Tapi Ye Yunfei membunuh 7 Master Realm Dongtian dalam satu nafas. Mungkinkah kita membiarkan anak itu? Ye Yunfei menunggangi kepalanya dan menggertaknya. Kata seorang tetua dari keluarga Feng Yun dengan enggan. Ya, jika ini terus berlanjut, Profound Sky Continent akan dimiliki oleh Ye Yunfei saja. Sekarang, sudah ada orang yang secara pribadi menyebut Ye Yunfei sebagai orang nomor 1 di Profound Sky Continent. Seorang sesepuh dari Sekte Tianyan juga berkata, saat ini, lapor ke Tuan Kota Kuno. Saya baru saja menerima berita bahwa Ye Yunfei telah menjadi presiden kota Qingzhou. Sekarang, Ye Yunfei memimpin garnisun kota Qingzhou menuju kota Tianxiu. Petik 2. Seorang prajurit bergegas ke rumah Tuan Kota. Apa? Semua orang terkejut. Tuan Kota Gu, tampaknya Ye Yunfei berniat untuk keluar semua untuk memusnahkan tentara asing di kota Tianxiu. Kata pria tua berambut putih itu. Komandan garnisun di kota Qingzhou ditunjuk oleh markas besar tentara Tianxuan kita. Siapapun yang ingin menjadi dapat ditunjuk. Perilaku Ye Yunfei mengabaikan markas besar tentara Tianxuan kita tidak boleh mengakuinya. Keluarga Feng Yun segera berteriak, ini merebut tahta. Seorang tetua dari Sekte Kamikaze juga berteriak. Semuanya, harap diam. Bagaimanapun, saat ini, hal terpenting kita adalah berurusan dengan tentara asing. Pertama hancurkan tentara asing, dan hal-hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Tuan Kota Kuno itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Nyatanya, penguasa kota kuno itu tidak bodoh. Dia mengerti bahwa orang-orang dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou ingin mendorongnya ke sisi berlawanan dari Ye Yunfei dan menariknya untuk melawan Ye Yunfei bersama. Sebagai barang antik tua, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Mendengar apa yang dikatakan penguasa kota kuno, orang-orang dari 4 kekuatan teratas tidak punya pilihan selain tutup mulut. Kirim pesanan, segera kumpulkan semua orang, dan bergegas ke kota Tianxiu. Dukung garnisun kota Qingzhou. Petik 2. Penguasa kota kuno berkata dengan lantang. Sesaat kemudian, pasukan kota Zihong sedang menuju kota Tianxiu. Saat ini, Ye Yunfei sudah tiba di luar kota Tianxiu dengan pasukan lebih dari 300.000. Langsung bunuh masuk. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, bunuh. Petik 2. Pasukan di belakang Ye Yunfei meraung pada saat yang sama, menyerang kota Tianxiu seperti air pasang. Temui musuh. Di kota Tianxiu, sejumlah besar pasukan asing naik ke langit, berkerumun. Bergegas keluar seperti belalang yang melintasi perbatasan. Ada sekitar 200.000 pasukan asing yang ditempatkan di sini di kota Tianxiu. Mati. Ye Yunfei melangkah maju, sudah bergegas ke depan pasukan, dan tiba-tiba meraung. Raungan ini adalah skill auman singa dari klan singa liar. Saya melihat, seperti lautan badai, gelombang suara bergulung, perkasa dan perkasa, menyapu menuju kota Tianxiu. Tampaknya juga ribuan petir meledak pada saat yang sama, dan raungan itu menyebar hingga puluhan mil. Engah-engah, sejumlah besar orang dari daerah lain dikejutkan oleh gelombang suara, seperti pangsit, berderak dan jatuh terus-menerus. Raungan ini, paling tidak, membunuh puluhan ribu alien. Alien lainnya, melihat raungan menakutkan Ye Yunfei, sangat ketakutan hingga hati mereka menggigil. Demoralisasi seketika, bunuh. Pasukan Tianxuan yang mengikuti di belakang Ye Yunfei, melihat keberanian Ye Yunfei, semuanya penuh semangat juang, meraung dan bergegas maju untuk membunuh. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa mungkin ada lebih dari 20 master alam surga gua di antara para alien di kota Tianxiu. Dengan gerakan tubuhnya, Ye Yunfei bergegas menuju para penguasa alam asing itu. Ini tidak baik, ini Ye Yunfei, lari. Para penguasa gua tanah asing dan alam langit itu mengenali Ye Yunfei, dan mereka semua ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Apa yang terjadi di kota Qingzhou telah dilaporkan kembali ke kota Tianxiu. Dalam benak para ahli di gua tanah asing ini, Ye Yunfei adalah iblis besar yang mengerikan, beraninya mereka bertarung dengan Ye Yunfei. Sayangnya, di depan Ye Yunfei, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit,
dan setiap kali dia mengambil langkah, dia mengejar gua asing dan membunuhnya dengan pukulan. Di antara lebih dari 20 alam gua yang eksotis, yang paling kuat adalah 8 alam gua. Tidak ada perlawanan. Sejenak, lebih dari 20 gua eksotis ini semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei. Kemudian, dengan tangan di belakang, Ye Yunfei berjalan secara acak di medan perang, menamparkan atau meninju sesuka hati. Setiap telapak tangan, setiap pukulan pasti akan membunuh alien dalam jumlah besar. Kekuatan fisik komprehensif 70 juta kati membuat Ye Yunfei mengangkat telapak tangannya sesuka hati, dan angin telapak tangan yang dia kirimkan dapat mengejutkan dan membunuh ratusan prajurit dengan kekuatan biasa. Bahkan, selama Ye Yun terbang ke sana dan tidak melakukan apa-apa, selama dia menggoyangkan tubuhnya sedikit, kekuatan fisik yang dilepaskan dapat membunuh ratusan orang. Dapat dikatakan bahwa dengan Ye Yunfei secara pribadi memimpin formasi, pasukan Profound Sky Continent mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Susunan pembunuhan yang terdiri dari lebih dari 4.000 orang dari Akademi Penjaga juga meletus dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Di langit di atas formasi pembunuhan, hantu dewa pembunuh yang tinggi, dengan 2 kapak perang di tangannya, setiap kali kapak itu dipukul, ia dapat membunuh ratusan alien. Setelah setengah jam, akhirnya, sebagian besar pasukan asing di kota Tianxiu musnah. Hanya beberapa pasukan asing yang lolos. Kota Tianxiu adalah markas tentara asing yang menyerang Zhongzhou. Penghancuran kota Tianxiu berarti bahwa pasukan asing di Zhongzhou pada dasarnya musnah. Semuanya, kita telah memenangkan pertempuran ini. Cui Tiamuo berkata dengan lantang setelah pertempuran. Segera, seluruh pasukan bersorak. Alasan utama mengapa kami bisa menang adalah karena Komandan Ye ada di sini. Cui Tiamuo melanjutkan, Komandan Ye. Komandan Y, petik 2. Ketiga pasukan itu meraung serempak, mengguncang langit. Kemenangan besar lainnya terjadi, dan setiap anggota pasukan Tianxuan ini sangat menghormati Ye Yunfei. Hati tentara bersatu, dan Ye Yunfei sudah memiliki posisi tertinggi di pasukan ini. Setiap orang, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tangannya. Segera, seluruh pasukan terkagum-kagum, dan seketika menjadi sunyi, dan sebuah jarum terdengar. Semua orang menatap Ye Yunfei dengan mata bersemangat. Apakah kamu lelah? Ye Yunfei bertanya. Aku tidak lelah. Pasukan berkekuatan 300.000 terdengar seperti guntur. Nah, selanjutnya, mari kita pergi ke wilayah timur, memusnahkan semua tentara asing di wilayah timur, dan mendapatkan kembali wilayah timur. Lalu, kita akan pergi ke dataran barat, hutan belantara utara, dan perbatasan selatan. Ambil semua tanah asing yang menginvasi Profound Sky Continent pasukan, hancurkan mereka semua. Singkatnya, untuk membunuh penjajah dan memulihkan tanah air. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lantang. Tebas semua penjajah dan pulihkan tanah airmu. Petik 2. Semua pria dan kudanya sangat antusias dan meraung keras. Semuanya istirahat sebentar, lalu berangkat ke wilayah timur. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Bagus. Petik 2. Ketiga pasukan menjawab bersama. Setelah kurang dari setengah jam, Ye Yunfei mengambil Profound Sky Continent ini, dan menuju ke wilayah timur dengan perkasa. Ye Yunfei pergi dengan pasukan, sekitar 1 jam kemudian. Penguasa kota kuno membawa pasukan Tianxuan ke kota Tianxiu. Kami terlambat, tentara asing di kota Tianxiu telah musnah. Mayat penguasa kota kuno berserakan di tanah, dan kota Tianxiu yang berantakan penuh dengan kejutan dan kegembiraan. Tentara terbang Ye Yun bertempur, luar biasa. Pria tua berambut putih itu berdiri di samping Ye Yunfei, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Haha, sekarang, Profound Sky Continent kita pasti akan mampu mengalahkan pasukan asing, itu hal yang bagus. Wajah dari 4 kekuatan teratas muram. Namun, bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Ye Yunfei, mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena tentara alien di kota Tianxiu musnah, ini adalah hal yang luar biasa bagi Zhongzhou dan benua langit yang mendalam. Segera, berita tentang kota Tianxiu menyebar ke seluruh Zhongzhou. Di tanah Zhongzhou, ada sorakan, nyanyian dan tarian di mana-mana. Saat itu, ketika tentara asing menyerbu Zhongzhou, 5 atau 600.000 pasukan, ratusan penguasa kerajaan Dongtian, mereka datang dengan sangat mengancam sehingga seluruh Zhongzhou panik dan semua orang dalam bahaya. Tanpa diduga, dalam beberapa hari, situasinya benar-benar terbalik, dan tentara asing musnah.
Dan semua ini karena Ye Yunfei. Komandan Ye benar-benar penyelamat Zhongzu kami. Di seluruh Zhongzu, banyak orang yang meneriakkan manfaat Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 593. 2 hari berlalu, Ye Yunfei tiba di wilayah timur dengan membawa 300.000 tentara. Pada saat ini, sebagian besar wilayah di kawasan timur sudah jatuh ke tangan tentara asing. Sisa pasukan ASEAN bersembunyi di tempat-tempat terpencil dan bertempur dengan gigih. Setelah Ye Yunfei memimpin pasukannya ke wilayah timur, dia berhasil merebut kembali seluruh wilayah dengan kecepatan yang mengagumkan. Kekuatan wilayah timur yang lemah membuat pasukan asing yang menyerbu wilayah itu hanya berjumlah sekitar 300.000 orang. Hanya ada 30 atau 40 ahli di gua milik tentara asing. Dalam menghadapi Ye Yunfei, mereka sangat rentan. Hanya dalam beberapa hari, pasukan di bawah kepemimpinan Ye Yunfei berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah di wilayah timur. Saat ini, Komandan Ye, kota Ziwei ada di depan. Saya sudah mengirim orang untuk memantau dan mengetahui bahwa ada sekitar 180.000 pasukan asing yang bermarkas di kota Ziwei, yang merupakan basis utama tentara asing di wilayah timur. Jika tentara asing di kota Ziwei dapat dihancurkan, maka wilayah timur akan sepenuhnya pulih, kata Cui Tianguo kepada Ye Yunfei. Di depan mereka, terdapat sebuah kota besar yang dipenuhi dengan aura kejahatan. Di belakang Ye Yunfei, ada 400.000 tentara yang siap membantunya, penuh dengan keinginan untuk membunuh. Setelah memasuki wilayah timur, banyak prajurit dari wilayah tersebut bergabung dengan pasukan Ye Yunfei untuk berjuang bersama melawan tentara asing. Ye Yunfei tidak menolak mereka. Kini, pasukan Ye Yunfei telah bertambah menjadi 400.000. Bunuh saja mereka dan meratakan kota Ziwei. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, dan melambaikan tangannya. Kemudian, dengan tangan di belakang, Ye Yunfei memimpin dan melangkah menuju kota Ziwei. Komandan Ye memiliki perintah untuk meratakan kota Ziwei. Cui Tianguo meraung, memimpin 400.000 pasukan, dan mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan perkasa. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dia tiba di depan kota Ziwei dalam sekejap. Temui musuh. Di kota Ziwei, lebih dari selusin penguasa alam Dongtian naik ke langit dan berteriak satu demi satu. Pemimpinnya adalah klan monster kuno yang tinggi dan tinggi, penguasa 7 alam gua. Kemudian, kerumunan alien yang padat bergegas keluar kota, mengaum dan mengaum. Boom! Ye Yunfei meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan menyapu ke depan dengan tangan kanannya, terus memperbesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lengan naga tebal lebih dari 50 meter, melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan. Puff-puff. Di tempat, ada 7 atau 8 ahli di gua surga dan lebih dari 10.000 alien, yang hancur berkeping-keping oleh lengan tebal Ye Yunfei dan berubah menjadi bola kabut darah. Boom! Dengan sekejap, Ye Yunfei menyerbu pasukan asing. Lengan naganya yang tebal terayun berulang kali, dan terus-menerus dipukul. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari pasukan asing diledakkan sampai mati. Bunuh. Di belakang Ye Yunfei, pasukan Tianxuan yang perkasa tiba. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, semuanya sudah berakhir. Sebagian besar pasukan asing musnah. Hanya sedikit yang lolos ke sana-sini. Ye Yunfei memerintahkan tentara untuk sementara ditempatkan di kota Ziwei untuk pemulihan. Kelompok pasukan asing di kota Ziwei musnah, dan wilayah timur pada dasarnya pulih. Ye Yunfei memasuki mansion tuan kota, menemukan kamar terpencil, dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Hal-hal lain akan ditangani oleh Cui Tianguo. Komandan Ye, banyak orang dari ASEAN datang keluar kota Ziwei dan ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba, Cui Tianguo datang ke kamar Ye Yunfei dan membuat laporan. Oh, biarkan mereka masuk. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, setelah beberapa saat, 2 lelaki tua masuk ke rumah tuan kota. Ye Yunfei duduk di tengah aula. Lihat Komandan Ye. Kedua, lelaki tua itu memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat. Titik. Tanya, Ye Yunfei enteng. Titik. Petik 2. Salah satu pria tua itu berkata, di mana pejabat tingkat tinggi dari ASEAN itu? Ye Yunfei bertanya dengan enteng. Kedua lelaki tua di depan mereka hanya berada pada level cairan yang dalam.
Pada awalnya, ada banyak master di Dongtian Realm di ASEAN. Para pemimpin tertinggi ASEAN kita takut Komandan Ye akan meminta pertanggungjawaban mereka, jadi mereka semua meninggalkan wilayah timur. Kata salah satu lelaki tua itu. Pada awalnya, di kota Kekaisaran Nagasaka, beberapa anggota tingkat tinggi ASEAN mengizinkan 4 kekuatan teratas di Zhongzhou untuk menangkap keluarga dan sekte Ye Yunfei. Saat itu, Ye Yunfei telah membuat tanda di tubuh jiwa beberapa orang tingkat tinggi Realm Dongtian di ASEAN. Dan pernah dikatakan bahwa setelah tentara asing dikalahkan, mereka akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka satu persatu. Realm Dongtian itu adalah anggota tingkat tinggi utama ASEAN. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Yunfei telah membawa pasukan besar ke wilayah timur, mereka semua ketakutan dan melarikan diri dari wilayah timur dengan tergesa-gesa. Sekarang tentara ASEAN berada di bawah komando kami berdua. Kami mengetahui bahwa tentara Komandan Ye telah tiba, jadi kami membawa tentara ASEAN untuk bergabung dengan kami, dan berharap Komandan Ye akan membawa kami masuk. Dikatakan, kalau begitu tinggallah. Ye Yunfei mengangguk. Terima kasih, Komandan Ye. Kedua lelaki tua itu sangat gembira. Ye Yunfei sekarang menjadi pusat perhatian, memimpin pasukan, kemanapun dia pergi. Itu seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran, membunuh tentara asing hampir punah. Dapat dikatakan bahwa saat ini, mata seluruh Profound Sky Continent selalu memperhatikan pasukan Ye Yunfei. Semua orang tahu bahwa apakah mereka dapat sepenuhnya mengalahkan tentara asing tergantung pada pasukan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, tidak peduli siapa itu, jika bisa menjadi anggota pasukan Ye Yunfei, itu pasti akan menjadi kehormatan besar. Itu akan segera menjadi fokus perhatian seluruh benua. Kabar baik, Komandan Ye setuju untuk menerima kami. Kedua lelaki tua itu segera bergegas keluar kota dan berteriak. Di luar kota Ziwei, lebih dari 200.000 tentara ASEAN segera bersorak. Selanjutnya, Cui Tiamo secara pribadi memasukkan tentara ASEAN ini. Untuk hal-hal sepele ini, Ye Yunfei secara alami tidak mau repot, dan tinggal di rumah tuan kota untuk memulihkan diri. Komandan Ye, ada seorang wanita bermarga Xiao di luar yang mengatakan dia sedang mencarimu. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari untuk melapor. Oh, seorang wanita bermarga Xiao. Baiklah, biarkan dia masuk. Ye Yunfei terkejut, berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata. Setelah beberapa saat, seorang wanita parubaya bergegas masuk dengan seorang pelayan. Ternyata dia, Ye Yunfei sedikit terkejut. Wanita parubaya ini, bernama Xiao Tianrong, adalah ibu Xia Feiyan. Xia Feiyan adalah nyonya rumah Xia di kota Qingxia di wilayah timur. Ye Yunfei pernah mendapatkan 3 potong Sansheng Shenmu darinya sebelumnya, dan menggunakannya untuk mengolah tubuh kaisar hijau kayu pertama. Dan pelayan yang datang bersama Xiao Tianrong adalah pelayan pribadi Xia Feiyan, Xiao Yu. Tuan Ye, tolong selamatkan Feiyan. Xiao Tianrong penuh kecemasan, dan ketika dia melihat Ye Yunfei, dia menundukkan kepalanya. Xiao Yu juga membungkuk ke tanah. Bangun dan bicara, apa yang terjadi pada Xia Feiyan? Petik 2, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual yang lembut memancar keluar. Baik Xiao Tianrong dan Xiao Yu tidak dapat menahan diri, dan segera diangkat oleh kekuatan besar. Petik 2, Feiyan direnggut. Petik 2, kata Xiao Tianrong. Siapa yang melakukannya? Petik 2, wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Meskipun dalam benak Ye Yunfei, Xia Feiyan hanyalah seorang kenalan biasa. Tapi tidak peduli apa, dia masih seorang kenalan. Apalagi Ye Yunfei masih memiliki kesan yang baik tentang Xia Feiyan. Jika sesuatu benar-benar terjadi untuk Xia Feiyan, Ye Yunfei secara alami akan mengurusnya. Dengan kekuatan dan reputasi Ye Yunfei saat ini, siapa di seluruh Profound Sky Continent yang tidak berani membelinya? Novel 9 Matahari, bab 594, itu beberapa pria aneh, maksud mereka bawahan Tuan Wu. Hari itu, Feiyan dan Xiao Yu keluar, dan tiba-tiba dikelilingi oleh beberapa pria aneh di jalan. Orang-orang aneh itu mengatakan bahwa Tuan Wu menyukai Feiyan telah pergi, dan kemudian dia membawa Feiyan pergi dengan paksa. Orang-orang itu sangat kuat sehingga Xiao Yu menghentikan mereka sama sekali. Setelah Feiyan dibawa pergi, rumah Xia kami segera mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Tuan Muda Wu itu. Namun, belum ada petunjuk. Kemudian, tentara asing menyerang kota Qingxia, dan saya melarikan diri bersama Xiao Yu. Sampai sekarang,
tidak ada berita tentang Fei Yan. Kata Xiao Tianrong. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, orang-orang aneh itu berkata bahwa mereka ingin menangkap Nona dan kembali menjadi selir Tuan Wu. Nona dan saya melawan dengan seluruh kekuatan kami. Namun, mereka terlalu kuat. Saya tidak dapat menahan satu gerakan pun, jadi saya dipukuli pingsan. Setelah bangun, Nona dibawa pergi oleh mereka. Xiao Yu berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Tuan Ye, kamu harus menyelamatkan Nona. Nona, dia sangat menyukaimu. Xiao Yu menggigit bibirnya dan berkata tiba-tiba, seperti aku. Ye Yunfei terkejut. Xiao Yu benar. Tuan Ye, sejak aku bertemu denganmu, Fei Yan telah memikirkanmu. Ini yang aku bawa keluar dari kamar Fei Yan sebelum aku melarikan diri dari kota Qingxia. Dia menarik banyak darimu, aku sering menulis namamu di kertas, dan saya butuh 1 hari penuh untuk menulisnya. Kata Xiao Tianrong sambil menghela nafas. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyekanya dengan ringan. Di atas tumpukan kertas beras tebal, memang ada banyak potret Ye Yunfei yang digambar di atasnya, seperti aslinya, dan banyak nama Ye Yunfei tertulis di atasnya. Selain kertas nasi ini juga terdapat banyak sulaman, dan pada sulaman tersebut juga terdapat banyak potret dan nama Ye Yunfei yang dibordir. Tuan Muda Ye, aku tahu bahwa dengan kekuatan dan statusmu saat ini, Fei Yan tidak lagi layak untukmu. Hanya Nona Su Qingluo dari keluarga Su di Zhongzhou yang benar-benar layak untukmu. Namun, karena cinta Fei Yan untukmu di atas segalanya cinta ini, saya harap Anda bisa bergerak untuk menyelamatkan Fei Yan. Kata Xiao Tianrong. Oke, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Fei Yan. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, dalam kehidupan kelahiran kembali ini, di hati Ye Yunfei, satu-satunya pasangan yang dia kenali adalah Su Qingluo. Mengenai Xia Fei Yan, Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak akan menerimanya. Namun, Ye Yunfei masih mengingat cinta ini. Merupakan kehormatan tertinggi bagi wanita manapun di dunia untuk dikenang oleh seorang kaisar surgawi, dan itu akan membawa manfaat yang tak terukur. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xia Cheng? Ye Yunfei mengerutkan kening dan bertanya. Xia Cheng adalah ayah Xia Fei Yan dan suami Xiao Tianrong. Begitu Xia Cheng mendengar bahwa tentara asing akan menyerang kota, dia segera melarikan diri dengan Suo Tianli. Dia sama sekali tidak peduli denganku dan Xiao Yu. Pria ini, aku bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Begitu Xia Cheng disebutkan, wajah Xiao Tianrong penuh amarah. Itu dia. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengirim kalian berdua ke Zhongzhou Daoist College. Mulai sekarang, Anda bisa menetap di sana. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, di era kekacauan ini, Xiao Tianrong dan Xiao Yu tidak berdaya dan berjalan keluar, yang sangat berbahaya. Ini, Tuan Muda Ye, Anda sekarang memimpin pasukan untuk mengambil alih tentara asing di wilayah timur, pada dasarnya musnah. Wilayah timur seharusnya aman sekarang. Kita seharusnya baik-baik saja jika kita tinggal di wilayah timur. Petik 2. Xiao Tianrong agak ragu-ragu. Tidak, meski tentara asing untuk sementara dikalahkan. Namun, pasti akan ada comeback. Oleh karena itu, paling aman bagi Anda untuk pergi ke Zhongzhou. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa klan monster kuno tidak akan pernah berhenti di situ. Mungkin, angkatan kedua dari pasukan klan monster kuno akan segera memasuki benua langit yang mendalam. Lagi pula, klan monster kuno, sebagai anggota dari wilayah bintang Xuan Huang tidak mungkin kekuatan besar hanya memiliki tingkat dasar dan kekuatan ini. Ye Yunfei mengerti bahwa jika itu tidak dibatasi oleh aturan langit dan bumi dari benua langit yang mendalam, klan monster kuno dapat menyapu seluruh mendalam benua langit selama mereka secara acak mengirim master di alam inti langit yang mendalam. Di atas alam surga gua adalah alam inti mendalam kecil. Akankah tentara asing kembali? Petik 2. Baik Xiao Tianrong dan Xiao Yu terkejut. Akhirnya, di bawah bujukan Ye Yunfei, Xiao Tianrong setuju untuk pergi ke Zhongzhou. Ye Yunfei segera mengirim 6 master alam surga untuk secara pribadi mengawal Xiao Tianrong dan Xiao Yu ke Akademi Tao Zhongzhou. Tuan Ye, Anda harus menyelamatkan Fei Yan. Sebelum pergi, Xiao Tianrong berkata kepada Ye Yunfei lagi, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin pasukan dan menyapu seluruh wilayah timur dalam beberapa hari.
pasukan asing di wilayah timur benar-benar musnah. Wilayah timur secara resmi dipulihkan. Di seluruh daratan wilayah timur, ada sorakan, seperti sebuah festival. Nama Komandan Ye bergema di seluruh wilayah timur dan dibacakan oleh banyak orang. Komandan Ye, penguasa kota kuno, mengirim seseorang untuk mengirim pesan. Dia telah memimpin pasukan untuk memulihkan hutan belantara utara. Petik 2. Tiba-tiba, Cui Tiamuo mendatangi Ye Yunfei dan berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo pergi ke Xinjiang Selatan." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Beri perintah untuk membiarkan semua orang beristirahat selama sehari. Setelah 1 hari, berangkat ke perbatasan selatan. Juga, bagikan semua piala yang dikumpulkan di medan perang dan gunakan itu sebagai sumber daya pelatihan untuk seluruh pasukan." Kata Ye Yunfei. "Oke." Cui Tiamuo mengangguk. "Ngomong-ngomong, aku memintamu mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Tuan Wu dan keberadaan Xia Feiyan beberapa hari yang lalu." "Apa hasilnya?" Ye Yunfei bertanya lagi. Beberapa hari yang lalu, Ye Yunfei meminta Cui Tiamuo mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah Xia Feiyan. "Saya sudah mengirim lebih dari selusin orang untuk menyelidiki Tuan Wu itu, tetapi identitas Tuan Wu belum ditemukan. Namun, saya menemukan satu hal, yaitu, di wilayah timur, sudah ada lebih banyak dari selusin orang cantik. Wanita itu direnggut oleh bawahan Tuan Wu. Saya menduga bahwa Tuan Wu ini harus menjadi kekuatan yang kuat, atau keturunan dari keluarga kaya, yang memanfaatkan masa-masa sulit dan mengirim anak buahnya untuk merebut wanita cantik di mana-mana." Cui Tiamuo menjawab, "Terus kirim orang untuk menyelidiki. Tidak peduli berapa banyak tenaga dan sumber daya material yang dihabiskan, kita harus menemukan Tuan Wu ini. Tidak peduli dari kekuatan atau keluarga mana dia berasal, aku tidak akan membiarkannya pergi." Kata Ye Yunfei dengan dingin. Ye Yunfei telah berjanji pada Xiao Tianrong bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Xia Feiyan, jadi tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. "Aku mengerti." Cui Tiamuo mengangguk. "Pil roh ungu itu, kamu sudah meminumnya 10. Menilai dari auramu, kamu akan menerobos ke alam ke-9 gua surga." Ye Yunfei memandang Cui Tiamuo dan berkata, "Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memberi Cui Tiamuo sebotol pil roh ungu dan memintanya untuk meminumnya. Pil roh ungu adalah pil harta karun kelas 7. Setelah Cui Tiamuo mengkonsumsi 10 pil roh ungu, dia dapat menerobos ke alam ke-9 surga gua." "Itu benar, Komandan Ye, saya telah selesai meminum sebotol pil roh ungu yang Anda berikan kepada saya dalam periode waktu ini. Saya samar-samar merasakan kesempatan untuk menerobos," kata Cui Tiamuo dengan penuh semangat. "Itu bagus, kamu harus segera mundur dan berlatih, lalu pergi ke perbatasan selatan setelah kamu menerobos ke alam ke-9 gua surga. Kesempatan untuk menerobos jarang terjadi," kata Ye Yunfei. Cui Tiamuo sekarang adalah tangan kanan Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami berharap kekuatannya akan lebih kuat. "Aku mengerti." Cui Tiamuo mengangguk, segera berbalik, dan mundur, bersiap untuk menerobos. Novel 9 Matahari, Bab 595. Setelah sebagian besar hari, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dari dalam ruangan yang tertutup milik Cui Tiamuo, membuat seluruh rumah tuan kota bergetar hebat. Kemudian, Cui Tiamuo dengan penuh semangat berlari ke kamar Ye Yunfei dan berkata, "Komandan Ye, akhirnya aku berhasil menembus alam ke-9 gua. Komandan, Ye memberiku semua ini, menerobos ke alam ke-9 dari surga gua menunjukkan bahwa Cui Tiamuo telah menjadi salah satu ahli top di benua langit yang mendalam, bahkan sejajar dengan penguasa kota kuno dari kota penjaga. 9. Alam gua surgawi bukanlah apa-apa. Jika saya mau mendorong kultivasi Anda ke alam ke-10 gua, atau bahkan alam Xiao Xuandan, hanya masalah usaha," kata Ye Yunfei dengan santai. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, Cui Tiamuo gemetar dan langsung menjadi berat napas. Dia mengerti bahwa melanggar kata-kata Ye Yunfei akan mengakibatkan bahaya besar. Maka, dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berlutut di depan Ye Yunfei. Namun, dengan jentikan lengan Ye Yunfei, kekuatan besar mendukung Cui Tiamuo dan mencegahnya berlutut. "Aku tidak suka etiket dangkal ini. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan?" Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah Cui Tiamuo menerobos ke alam ke-9 gua surgawi,
dia merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dukungan lembut Ye Yunfei tadi membuatnya tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukannya lagi. Ini mengejutkan Cui Tianning, tetapi pada saat yang sama, sikapnya menjadi lebih rendah hati di depan Ye Yunfei. Aku yakin, Cui Tianguo mengangguk berat, tanpa ragu. Ya, ingat kata-katamu, di masa depan, jika kamu tidak patuh, kamu tidak perlu disambar petir, aku akan membunuhmu, dan aku akan membunuhmu. Suara Ye Yunfei agak tajam. Komandan Ye, jangan khawatir, saya mengerti. Cui Tianguo menjawab dengan hormat. Kamu mengambil beberapa pil harta karun ini, yang dapat dengan cepat mengkonsolidasikan alam spiritualmu. Selama waktu ini, kamu harus mengambil lebih banyak tembakan melawan musuh, dan berusaha untuk lebih banyak pelatihan dan akumulasi. Selama pelatihanmu dan jika kamu telah mengumpulkan cukup, di setidaknya setengah tahun, setidaknya 3 bulan, saya dapat membantu Anda memasuki alam ke-10 gua. Ye Yunfei dengan santai melemparkan botol batu giok ke Cui Tianguo, dan berkata dengan ringan. Ye Yunfei mengerti bahwa setelah perang ini benar-benar berakhir, dia mungkin harus meninggalkan Profound Sky Continent. Namun, keluarga dan sekte masternya akan tetap tinggal di Profound Sky Continent. Oleh karena itu, Ye Yunfei berencana untuk mengembangkan beberapa orang kepercayaan yang cakap untuk melindungi keluarga dan guru setelah dia pergi. Cui Tianguo ini memberi Ye Yunfei kesan yang baik sejak awal. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei berniat melatihnya. Sebagai seorang kaisar surgawi, bahkan jika dia sia-sia, Ye Yunfei memiliki cara untuk melatihnya menjadi seorang master. Terlebih lagi, Cui Tianguo awalnya adalah seorang master veteran. Terima kasih, Komandan Ye atas kebaikan Anda. Cui Tianguo berkata dengan hormat saat dia mendekati botol batu giok, kegembiraan batinnya tak terlukiskan. Saya memiliki formasi pertempuran di sini, yang disebut formasi pertempuran Baihu Gengjin. Anda memilih puluhan ribu bawahan Anda, dengan 10.000 orang sebagai unit, untuk berlatih. Ingat, cobalah memilih mereka yang setia kepada Anda, dan latih mereka untuk menjadi bawahanmu di masa depan. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan sepotong batu giok jatuh di depan Cui Tianguo. Meskipun kekuatan formasi pertempuran Gengjin Macan Putih ini tidak sekuat formasi pembunuhan, itu masih merupakan formasi pertempuran yang relatif kuat. Paling tidak, itu jauh lebih kuat dari formasi iblis kuno. Aku mengerti. Cui Tianguo mengambil slip batu giok itu dan berkata dengan hormat. Untuk prajurit di benua langit yang mendalam, formasi pertempuran adalah legenda, sangat jarang. Oke, ayo segera kumpulkan orang-orang dan berangkat ke perbatasan selatan, kata Ye Yunfei. Ya, kata Cui Tianguo. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei memimpin 600.000 pasukan perkasa menuju perbatasan selatan. Saat ini, wilayah perbatasan selatan sudah jatuh ke tangan tentara asing. Tentara asing di perbatasan selatan berjumlah sekitar 300.000. Ada paling banyak 50 atau 60 master di alam Dongtian. Apalagi yang paling kuat adalah 9 alam gua surgawi. Kekuatan semacam ini secara alami tidak dapat menghentikan pasukan yang dipimpin oleh Ye Yunfei. Hanya dalam 3 hari, pasukan yang dipimpin oleh Ye Yunfei sepenuhnya memulihkan seluruh perbatasan selatan. Faktanya, ketika pasukan asing yang ditempatkan di perbatasan selatan menerima berita bahwa pasukan Ye Yunfei akan datang, mereka semua ketakutan. Hampir setengah dari pasukan asing diam-diam melarikan diri sebelumnya dan melarikan diri ke Laut Barat. Oleh karena itu, pasukan Ye Yunfei tidak menemui banyak perlawanan di perbatasan selatan. Kemanapun mereka pergi, alien itu melarikan diri setelah mendengar berita itu, atau dibantai secara sepihak. Selama pertempuran, banyak klan monster kuno dan kuda membentuk formasi pertempuran klan monster kuno, berusaha melawan dengan keras kepala. Akibatnya, Cui Tianguo memilih pasukan besar dan membentuk 5 atau 6 formasi pertempuran Gengjin Harimau Putih di medan perang. Itu seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran, menghancurkan formasi pertempuran klan monster kuno itu menjadi berkeping-keping. Ye Yunfei hampir tidak perlu bergerak. Itu hanya memainkan peran memegang formasi. 3 hari kemudian, di tanah perbatasan selatan, tidak ada lagi orang asing. Semua orang di Xinjiang Selatan bernyanyi dan menari dengan gembira. Bahkan ketika berita itu menyebar, semua orang di seluruh Profound Sky Continent sangat bersemangat. Dengan Komandan Ye di sini, tentara asing tidak dapat lagi menimbulkan badai.
Petik 2. Komandan Ye benar-benar penyelamat Profound Sky kontinen kita. Ratusan tahun kemudian, itu akan menjadi berkah bagi kita semua di Profound Sky benua untuk menampilkan Ye Yunfei yang lain. Seluruh benua dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, jatuh ke lautan kegembiraan. Rasa penindasan dan keputusasaan yang dibawa oleh tentara asing beberapa waktu lalu telah tersapu bersih. Bei Huang, di markas tentara Tianxuan, di aula, Komandan Ye memimpin pasukan untuk berperang, itu seperti bantuan dewa. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar mendapatkan kembali wilayah timur dan perbatasan selatan dalam satu nafas, dan ketika kita sampai di hutan belantara utara, kita telah dalam kebuntuan dengan tentara asing selama beberapa hari. Kami tidak sebaik Ye Yunfei. Setelah menerima berita itu, penguasa kota kuno tidak bisa menahan nafas dengan senyum masam. Dengan Ye Yunfei di sini, tentara asing seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah. Ye Yunfei, pemuda ini, adalah pemuda paling mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia terus berkembang di masa depan, saya khawatir dia akan menjadi orang nomor 1 di Profound Sky kontinen kita. Orang-orang, anggota berpangkat tinggi lainnya dari pasukan Tianxuan juga menghela nafas. Awalnya, selama periode waktu ini, karena Ye Yunfei, tentara asing mundur dengan mantap dan benar-benar dikalahkan. Sebagai anggota Profound Sky kontinen, mereka seharusnya bahagia. Tetapi ketika saya memikirkan seorang anak dari generasi muda yang benar-benar mencuri perhatian dan membayangi ahli veteran seperti mereka, saya merasa agak tidak nyaman. Tidak dapat dihindari bahwa ombak di belakang sungai yang seakan mendorong ombak ke depan. Mungkin, kita benar-benar tua. Petik 2. Seorang lelaki tua menghela nafas. Penguasa dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou tetap diam dan wajah mereka jelek. Kenaikan kuat Ye Yunfei, benua Megatron Tianxuan, mereka adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Lapor ke kota kuno Tuan, tentara asing dari hutan belantara utara telah berkumpul, jumlah totalnya mendekati 400.000, dan mereka siap bertempur sampai mati dengan tentara Tianxuan kita. Petik 2. Seorang pria berbaju zirah bergegas ke aula dan melaporkan. Ayo, biarkan semua orang bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan tentara asing. Kali ini, kita harus melawan kemenangan. Petik 2. Penguasa kota kuno melambaikan tangannya, dan semua orang di aula berdiri. Novel 9 Matahari, Bab 596. Perbatasan Selatan, Kota Tianhai. Di dalam rumah Tuan Kota, Komandan Ye, ada banyak prajurit dari perbatasan selatan yang ingin bergabung dengan pasukan kita. Cui Tiamuo melapor ke Ye Yunfei. Hanya terima prajurit di atas alam kondensasi alam. Mereka yang kekuatannya di bawah alam kondensasi nyata, biarkan mereka kembali. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, sekarang, bawahan Ye Yunfei sudah memiliki 600.000 pasukan, yang jumlahnya cukup. Oleh karena itu, Ye Yunfei mulai mencari penyempurnaan alih-alih mencari lebih. Jernih, Cui Tiamuo mengangguk. Pada akhirnya, setelah pemilihan Cui Tiamuo, hanya puluhan ribu prajurit dari Xinjiang Selatan yang memenuhi persyaratan dan menjadi anggota pasukan Ye Yunfei. Beri perintah dan istirahatlah selama sehari. Setelah 1 hari, berangkatlah ke Xiyuan, kata Ye Yunfei. Ya, Cui Tiamuo menjawab. Di depan pasukan Tianxuan, dia adalah wakil komandan berpangkat tinggi, tetapi di depan Ye Yunfei, dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah, seperti pelayan tua yang setia. Setelah 1 hari, Ye Yunfei memimpin pasukan menuju Xiyuan. Pada saat yang sama, lapangan bintang Xuan Huang, dunia iblis kuno, di istana besar dengan aura mengerikan. Aku tidak bisa memikirkannya, seorang anak dari benua tingkat rendah benar-benar dapat membuat klan iblis kuno kita menderita kerugian yang begitu besar. Di tengah istana, duduk tegak adalah klan iblis kuno yang tinggi memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan, dan berkata dengan dingin. Berkata dengan keras. Suaranya, seperti petir, hampir menyebar ke seluruh dunia iblis kuno. Ada 3 raja iblis besar di klan iblis kuno, dan dia adalah salah satunya. Dia berada di medan bintang Xuan Huang, dan dia milik orang yang kuat di pihak Megatron. Pasukan besar yang menginvasi Profound Sky kontinen dikirim olehnya. Tuan Raja Iblis, bahwa Ye Yunfei telah membunuh ratusan ahli Rilem Dongtian yang kami kirim, dan juga memusnahkan ratusan ribu pasukan kami.
Pada saat yang sama, banyak master dari alam 9 surga juga mati di tangannya. Petik 2. Seorang master ras iblis kuno maju selangkah dan melapor kepada Raja Iblis dengan hormat. Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya juga meminta Raja Iblis untuk memberikan instruksi. Petik 2. Lanjut Master Klan Iblis Kuno. Selama ini, untuk menghadapi Ye Yunfei, klan monster kuno kita telah menderita banyak kerugian. Mari ubah pemikiran kita. Bagaimana dengan ini? Kami, perlombaan monster kuno, mengeluarkan perintah hadiah untuk seluruh Xuan Huang Starfield. Siapapun yang dapat memasuki Profound Sky Continent dan membawa Ye Yunfei kembali kepadaku akan diberi 10 pil Dao kelas 5, 10 obat Dao kelas 5, dan 3 senjata sihir bawaan. Apalagi di masa depan, Anda juga bisa mendapatkan perlindungan dari klan monster kuno kami. Petik 2. Raja Iblis berpikir sejenak, dan berkata dengan keras, "Desis." Setelah mendengar kata-kata Raja Iblis, semua makhluk di istana tidak bisa menahan nafas. Tahukah Anda, hanya master di alam gua yang mungkin, untuk memasuki benua langit yang mendalam. Dan hadiah yang ditawarkan oleh Raja Iblis hanyalah hadiah gila untuk master dari alam Dongtian. Nilainya tak terukur, diperkirakan pesanan hadiah ini hanya akan diberikan 1 kali. Saya khawatir seluruh Xuan Huang Starfield dan semua alam gua akan tergila-gila padanya. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, sejumlah prajurit Dongtian Realm yang tidak diketahui jumlahnya akan bergegas ke benua langit yang mendalam karena urutan hadiah yang sangat tinggi ini. Ini akan menjadi bencana yang mengerikan bagi benua langit yang mendalam. Singkatnya, kamu harus membawa Ye Yunfei kembali kepadaku. Jika Anda tidak bisa menangkapnya, bunuh saja. Bagaimanapun, jika Anda hidup Anda ingin melihat orang, jika Anda mati Anda ingin melihat mayat. Seekor semut dari daratan tingkat rendah berani melawan klan monster kuno saya seperti ini, jadi dia harus ditunjukkan betapa kuatnya itu. Petik 2. Raja Iblis berkata dengan dingin. Raja Iblis, kami mengerti. Petik 2. Di istana, makhluk hidup lain mengangguk dan menjawab. Segera, perintah hadiah yang dikeluarkan oleh klan monster kuno dengan cepat menyebar di lapangan bintang Xuan Huang. Perintah hadiah ini segera menarik hampir semua prajurit di alam Dongtian. Perhatian yang kuat, 10-5 peringkat Dao dan 10 obat kelas 5, 3 senjata sihir bawaan. Anda juga bisa mendapatkan perlindungan dari klan monster kuno. Ketika hadiah yang sangat berharga ini dibacakan satu persatu, semua prajurit di alam Dongtian di Xuan Huang Starfield tidak bisa menahan napas dan meledak dengan mata serakah. Prajurit Realm Dongtian yang tak terhitung jumlahnya tergoda. Segera kumpulkan semua anggota grup Sirius kita, bersiaplah untuk memasuki Profound Sky Continent, dan tangkap Ye Yunfei. Petik 2. Semua anggota White Flower Society, semua memasuki Profound Sky Continent, dan tangkap Ye Yunfei. Kamu bisa, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menghasilkan banyak uang juga. Segera masuki benua langit yang mendalam. Yang pertama bereaksi adalah kelompok tentara bayaran dan kelompok bandit di Xuan Huang Starfield. Kelompok tentara bayaran dan kelompok bandit ini biasanya melakukan pekerjaan menjilat darah dengan pisau dan mengambil uang untuk bekerja untuk orang lain. Jika ada kesempatan untuk menghasilkan uang, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Akibatnya, sejumlah besar kelompok tentara bayaran dan kelompok bandit mulai berangkat, bergegas ke dunia iblis kuno satu demi satu, menunggu pengaturan, dan bersiap untuk memasuki benua langit yang mendalam. Sebab, saluran transmisi untuk memasuki Profound Sky Continent ada di tangan Ancient Monster Clan. Pada saat yang sama, terlepas dari resimen tentara bayaran dan geng bandit ini, ada juga sejumlah besar prajurit Dongtian Realm lainnya yang juga telah membuat keputusan untuk bergegas ke alam iblis kuno, bersiap untuk memasuki benua langit yang mendalam. Karena, hadiah yang diberikan oleh klan monster kuno benar-benar terlalu murah hati dan menggiurkan. Faktanya, banyak murid sekte besar juga dikirim satu demi satu, ingin memasuki benua langit yang mendalam untuk menangkap Ye Yunfei, dan berlatih dengan santai. Di bintang laut, di bidang bintang Xuan Huang, ada planet budidaya besar dengan banyak makhluk hidup yang hidup di atasnya, penuh vitalitas. Bihaixing adalah markas dari sekte Bihaisen. Tuan, tingkat kultivasi saya telah stagnan selama 6 bulan terakhir. Kemungkinan besar itu karena pengalaman dan akumulasi yang tidak mencukupi. Kemarin, murid saya kadang-kadang mendengar perintah hadiah yang dikeluarkan oleh klan monster kuno.
Hadiahnya adalah sangat tinggi. Fakta bahwa klan monster kuno dapat membayar harga yang begitu besar dan menawarkan hadiah menunjukkan bahwa kesulitan tugas ini pasti sangat tinggi. Oleh karena itu, murid ini ingin menerima tugas ini, memasuki benua langit yang mendalam, dan berlatih untuk sementara. Di lautan luas, seorang anak laki-laki berbaju biru berdiri di atas gelombang langit, berkata kepada seorang wanita cantik berbusana istana. Sudah waktunya bagimu untuk berlatih keras. Wanita cantik berpakaian istana duduk bersila di laut, seolah menyatu dengan laut, tetapi dia tidak menyentuh laut sama sekali. Tuan, murid ini akan pergi ke benua langit yang mendalam untuk beberapa pelatihan, dan saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Di sebuah planet bernama Tianjian Xing, seorang pemuda berkulit putih dengan aura pedang yang kuat berdiri di samping sebuah pria tua kurus dan pendek di depannya. Dia berbicara dengan suara keras. Pergi. Perhatikan keamanan, kata lelaki tua itu dengan marah, tetapi matanya yang sesekali terbuka dan tertutup mengungkapkan cahaya pedang yang menakjubkan. Haha, Tuan, jangan khawatir, Pak Tua, dengan tingkat ilmu pedangku saat ini, benua tingkat rendah tidak akan berada dalam bahaya. Bocah berbaju putih itu tertawa, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya pedang, melonjak ke langit, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Hei, muda dan energi. Kuharap dia tidak akan menderita kerugian jika dia pergi ke benua langit yang mendalam kali ini. Namun, tidak ada muridku dari guru pedang ilahi yang berani membunuhnya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana memusnahkan seluruh keluarga, kata lelaki tua itu pada dirinya sendiri, dengan nada kasar. Singkatnya, di seluruh wilayah bintang Xuan Huang, ada banyak prajurit Rilem Dongtian yang berangkat satu demi satu untuk memasuki benua Xuantian karena perintah hadiah yang dikeluarkan oleh klan monster kuno. Dan nama Ye Yunfei juga beredar luas di Xuan Huang Starfield. Meskipun Ye Yunfei belum melangkah keluar dari Profound Sky Continent, nama Ye Yunfei sudah ada di Xuan Huang Starfield, mengaduk-aduk situasi dan menarik banyak perhatian. Novel 9 Matahari, Bab 597. Pada saat ini, benua langit yang mendalam, dataran barat. Ye Yunfei memimpin 600.000 tentara dan memasuki dataran barat. Bunuh. Di tanah Xiyuan, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sepatah kata pun. Bunuh. 600.000 tentara di belakang mereka berteriak serempak. Gelombang suara yang kuat sepertinya menjungkir balikkan langit dan bumi ini, dan niat membunuh membubung ke langit. 600.000 tentara, seperti semburan, melonjak ke depan di tanah Xiyuan. Kemanapun mereka pergi, tentara asing seperti kekuatan yang hancur, tanpa perlawanan apapun. Dalam waktu kurang dari 4 hari, lebih dari setengah tentara asing yang ditempatkan di Xiyuan musnah, dan sebagian kecil melarikan diri ke Laut Barat karena malu. Xiyuan telah pulih. Pada akhirnya, Ye Yunfei memimpin pasukan untuk beristirahat sementara di sebuah kota bernama Kota Tianxiu di Xiyuan. Komandan Ye perkasa dan tak terkalahkan. Komandan Ye benar-benar penyelamat kami. Tanah air kami akhirnya pulih. Banyak orang bersorak di seluruh Xiyuan. Saat ini, kabar baik datang dari Wilderness Utara. Tentara Tianxuan yang dipimpin oleh penguasa kota kuno akhirnya mengalahkan tentara asing yang ditempatkan di Beihuang setelah berjuang keras. Tentara asing yang masih hidup di Wilderness Utara juga melarikan diri ke Laut Barat. Wilderness Utara secara resmi pulih. Sejauh ini, 5 wilayah Profound Sky Continent, Zhongzhou, wilayah timur, perbatasan selatan, dataran barat, dan hutan belantara utara, semuanya telah pulih. Saat berita menyebar, seluruh benua, semua manusia, baik prajurit maupun manusia biasa, merasa benar-benar santai. Di daratan, ada karnaval. Sekarang, selama kita memasuki Laut Barat dan menghancurkan altar teleportasi, maka tentara asing tidak akan bisa memasuki benua langit yang mendalam. Benua langit yang mendalam akan sepenuhnya memulihkan ketenangannya yang dulu. 2. Ye Yunfei berdiri di dinding dari kota Tianxiu, melihat ke Laut Barat. Hanya saja klan monster kuno tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Pasti akan ada tindak lanjut. 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Hanya saja tidak peduli trik apa yang ingin dimainkan monster kuno, aku akan menghancurkannya dengan seluruh kekuatanku. 2. Ye Yunfei mencibir. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, belum lagi 9 alam gua, bahkan alam ke-10 gua bisa membunuh dengan satu pukulan. Namun, sebelum memasuki Laut Barat,
mari kita sempurnakan roh 5 elemen pedang lagi. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong terbang keluar, tergantung di depannya, memancarkan cahaya terang. Senjata sihir tingkat Hong ini dipanen oleh Ye Yunfei selama periode waktu ini. Dalam pertempuran di kota Qingzhou saja, Ye Yunfei menyambar lebih dari 100 senjata ajaib tingkat Hong dari gua-gua eksotis itu. Belakangan, Ye Yunfei memanen lebih banyak senjata sihir tingkat Hong satu demi satu. Sekarang, Ye Yunfei telah memperoleh total lebih dari 160 senjata sihir tingkat Hong. Di antara mereka, ada hampir 30 keping Hongqi tingkat tinggi saja. Ye Yunfei membuat beberapa pilihan. Sekitar 40 potong dipilih dan disimpan. Ye Yunfei berencana untuk menyerahkan lebih dari 40 senjata sihir tingkat Hong ini kepada keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan beberapa orang penting. Ye Yunfei berencana untuk menggunakan semua dari 120 senjata sihir tingkat Hong yang tersisa untuk menyempurnakan pedang roh 5 elemen. Pedang roh 5 elemen yang disempurnakan dengan lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong dapat menampilkan kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen dengan lebih baik. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, formasi pedang 5 elemen suksian adalah teknik rahasia yang diwarisi dari Istana Pedang Abadi. Dikenal sebagai salah satu susunan pedang paling kuat di dunia dengan ukuran 3000. Seberapa kuat formasi pedang abadi giok 5 elemen bergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah kekuatan dari Swordcaster itu sendiri. Yang kedua adalah kualitas pedang roh 5 elemen. Semakin kuat kekuatan pengguna pedang dan semakin tinggi kualitas pedang spiritual 5 elemen, semakin besar kekuatan yang bisa dilepaskannya. Jika satu set pedang roh 5 elemen baru disempurnakan dengan lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong, Ye Yunfei memperkirakan bahwa pada saat itu, kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen yang dia gunakan setidaknya akan meningkat ratusan kali lipat, atau bahkan ribuan kali. Namun, jika Anda ingin menggunakan senjata sihir tingkat Hong untuk menyempurnakan pedang roh 5 elemen, Anda harus menemukan medan yang mengandung banyak energi 5 elemen, mengatur formasi 5 elemen Hunyuan, menarik 5 elemen energi, dan sempurnakan pedang. Lagi pula, jika Anda ingin menyempurnakannya cukup sulit untuk mengubah senjata banjir tingkat tinggi. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei menemukan Cui Tiamuo, menjelaskan sesuatu, dan meninggalkan kota Tianxiu sendirian. Ye Yunfei langsung kembali ke Zhongzhou. Karena, Zhongzhou adalah tempat di seluruh Profound Sky Continent, di mana geografinya paling terkonsentrasi, pegunungannya paling banyak, dan auranya paling kuat. Ye Yunfei mencari selama beberapa hari di tanah Zhongzhou sendirian. Akhirnya, Ye Yunfei berhenti di langit di atas pegunungan yang bergulung. Ye Yunfei melihat salah satu posisi di pegunungan ini. Di lokasi tersebut, terdapat 5 gunung yang menjulang tinggi. Kelima gunung ini disusun menurut 5 unsur. Ye Yunfei memancarkan sosoknya, mendarat di tengah 5 gunung, melakukan teknik pembelajaran fase ke bumi, membanting ke tanah, dan berjalan menembus tanah. Meskipun teknik Ye Yunfei untuk melarikan diri dari tanah tidak sebagus Master Taoist, dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas di bawah tanah. Ini memang medan 5 elemen alami, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan pedang roh 5 elemen. Ye Yunfei sangat bersemangat saat menemukan sejumlah besar energi roh 5 elemen di bawah tanah. Kemudian, Ye Yunfei mulai mengatur formasi 5 elemen Hunyuan di medan ini. Ye Yunfei sudah menyiapkan bahan formasi untuk formasi 5 elemen Hunyuan. Setelah beberapa pengaturan, Ye Yunfei berdiri di tengah 5 gunung, tiba-tiba menginjak kakinya, dan memberikan minuman ringan. Ledakan, 5 gunung berguncang hebat, dan energi spiritual dari 5 elemen melonjak di bawah tanah. Formasi selesai, Ye Yunfei mengeluarkan tripod penyulingan besar dan mulai memurnikan pedang. Kemudian, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api-api bumi dan San Wu Yuhuo terbang ke kuali penyulingan, membakar dengan ganas untuk dimurnikan. Api-api bumi milik Yang, dan San Wu Yuhuo milik Yin. Yin dan Yang saling membantu, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Kemudian, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong semuanya jatuh ke dalam kuali penyulingan. Pedang roh 5 elemen juga terbang ke kuali penyulingan satu demi satu. Ledakan, di kuali penyulingan, raungan mengerikan mulai terdengar. Ye Yunfei duduk bersila di depan kuali penyulingan,
melepaskan kekuatan jiwanya, sepenuhnya mengendalikan api di dalam kuali. Peralatan pemurnian membutuhkan lebih banyak usaha daripada pemurnian alkimia. Pedang roh 5 elemen disempurnakan dari lebih dari 100 senjata sihir tingkat Hong. Dengan tingkat kekuatan spiritual saya saat ini, formasi pedang eksekusi 5 elemen abadi, saya khawatir, akan mudah untuk membunuh dunia ke-10 dari gua. Jika Anda menerobos ke alam gua surgawi, tidak akan sulit bagi formasi pedang abadi pembunuhan 5 elemen untuk membunuh tahap awal alam inti Xiaoxuan. Ye Yunfei melihat ke kuali pemurnian di depan dia, menunjukkan sedikit harapan. Setelah 3 hari 3 malam, boom, gerakan di kuali penyulingan menjadi semakin keras, menderu dan menderu seperti tsunami yang menggelinding. Ye Yunfei tidak ragu, dan menunjuk ke arah dada. Hancur, panah berdarah menyembur keluar dari dadanya dan jatuh ke dalam kuali penyulingan. Novel 9 Matahari, Bab 598. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk pemurnian. Menggunakan esensi darah pemurni sendiri untuk mengorbankan senjata sihir yang disempurnakan dapat membuat senjata sihir yang disempurnakan lebih spiritual. Itu bisa memainkan sentuhan akhir dan membuat senjata ajaib lebih kuat. Kecelakaan. Semakin banyak esensi darah jatuh ke dalam kuali penyulingan, wajah Ye Yunfei mulai memucat. Akhirnya, setelah beberapa saat, Jian Cheng, teriak Ye Yunfei ringan. Boom! Kuali penyulingan setinggi 3 meter itu meledak berkeping-keping. 5 pedang spiritual berubah menjadi 5 lampu pedang yang terang, membubung ke langit dan menembus langit. Boom! 5 pedang spiritual terbang semakin tinggi, dan bangkit melawan angin, berubah menjadi 5 pedang raksasa dalam sekejap mata. Pada akhirnya, kelima pedang raksasa itu melayang dan melayang di langit pada ketinggian 10.000 meter. Booming! 5 pedang spiritual terbang dengan kecepatan tinggi di langit, seperti 5 naga raksasa, membelah lautan awan yang tebal, memotongnya menjadi beberapa bagian. Karena 5 pedang raksasa ini, keributan itu terlalu besar. Di seluruh benua langit yang mendalam, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengangkat kepala karena terkejut, dan menatap 5 naga cahaya yang terbang bola-balik di kedalaman langit setinggi 10.000 meter. Tuhanku, lihat, apa itu? Mungkinkah 5 naga raksasa? Petik 2, itu pasti 5 naga. Petik 2. Keajaiban, di Profound Sky kontinen kami, 5 naga suci tiba-tiba muncul. Naga itu melambangkan keberuntungan dan kekayaan, yang menunjukkan bahwa benua langit kita yang mendalam akan mengantarkan zaman yang makmur dan sejahtera. Petik 2. Aneh, kelima naga raksasa itu sepertinya memancarkan banyak energi pedang yang menakutkan. Apa yang terjadi? Petik 2. Banyak orang menatap 5 naga yang menyilaukan di langit, berdiskusi dengan kaget. Ini, dari lokasi tertentu di Profound Sky kontinen, seorang pendeta Tao berpakaian kuning tiba-tiba muncul dari kedalaman tanah, menatap ke langit, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pendeta Tao ini adalah pendeta Tao di bumi besar. Ini pedang panjang bertangan 5. Seseorang sedang menyempurnakan senjata. Pendeta Tao mengenalinya untuk sementara waktu, dan akhirnya menyadari bahwa 5 naga cahaya telah diubah dari pedang spiritual bertangan 5 jauh di langit setinggi 10.000 meter. Benar-benar tidak terduga bahwa benua tingkat rendah seperti benua langit yang mendalam memiliki pengrajin yang sangat brilian. Baiklah, mari kita lihat. Menilai dari posisi lepas landas dari 5 pedang panjang, pengrajinnya pasti berada di Zhongsu. Petik 2. Kepala Datun memeriksanya sejenak, dan dengan swoosh, dia melesat ke langit dan bergegas menuju Zhongsu. Lumayan, kekuatannya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Petik 2. Ye Yunfei merasakan aura pedang spiritual 5 tangan, menunjukkan senyum puas. Kemudian, Ye Yunfei melambai dengan ringan. Pada ketinggian 10.000 meter, pedang spiritual 5 tangan dipanggil, segera berbalik, dan jatuh dengan siulan. Kecepatan pedang roh itu terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, itu mendarat di samping Ye Yunfei dan kembali ke ukuran normalnya. 5 pedang spiritual melayang di sekitar sisi Ye Yunfei, dan energi pedang itu dingin. Bang bang bang, dalam jarak 10 mil di sekitar Ye Yunfei, semua pohon, bunga, dan bebatuan, karena mereka tidak dapat menahan energi pedang dari pedang roh 5 elemen, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu terbang. Melihat sekeliling, dalam jarak 10 mil, tidak ada apa-apa selain kehampaan. 5 pedang panjang ini dapat menembus semua alam gua. Ye Yunfei berkata perlahan. Kemudian, dengan lambaian tangannya,
Ye Yunfei menyingkirkan kelima pedang panjang itu. Pada saat yang sama, Laut Barat, di suatu tempat di bawah laut, di istana bawah laut yang luas. Di tengah istana bawah tanah, terdapat altar teleportasi kuno. Di sekeliling altar, padat, berdiri penuh dengan monster kuno. Semuanya, bala bantuan kita akan segera tiba. Monster kuno setinggi 7 meter berdiri di depan dan berkata dengan penuh semangat. Klan monster kuno ini adalah penguasa 8 alam gua. Gemuruh. Suara klan monster kuno baru saja jatuh saat altar bergetar hebat. Semua monster kuno menatap altar dengan gugup. Setelah beberapa saat, boom, di altar teleportasi, saluran teleportasi ruang gelap tiba-tiba muncul. Kemudian, haha, kita akhirnya datang ke Profound Sky Continent. Ini adalah benua tingkat rendah dan lemah, sekarang kita memiliki sesuatu untuk dimainkan. Petik 2, aku datang ke Profound Sky Continent kali ini untuk 2 tujuan. Pertama, untuk menangkap Ye Yunfei. 2, di benua tingkat rendah ini, lakukan pekerjaan yang baik untuk menjarah dan mencari. Banyak tawa datang dari saluran transmisi. Kemudian, saya melihat makhluk dengan nafas tajam keluar dari saluran transmisi satu demi satu, mendarat di altar. Mereka semua adalah penguasa alam gua surgawi. Suku monster kuno yang menjaga di sekitar altar mau tidak mau terkejut secara diam-diam. Ya Tuhan, ada lebih dari 5.000 alam Dongtian. Beberapa monster kuno yang berhati-hati tidak bisa menahan napas setelah menghitungnya. Ada lebih dari 5.000 Master Realm Dongtian yang keluar dari saluran transmisi. Lebih dari 200 Master dari 10 alam gua. Segera, beberapa monster kuno berseru dengan suara rendah. Lebih dari 5.000 alam gua, lebih dari 200 gua 10 alam. Selain itu, masing-masing master dari alam Dongtian ini memiliki aura yang kuat, dan mereka semua kuat. Selanjutnya, sejumlah besar orang monster purba keluar dari saluran transmisi secara terus-menerus. Kali ini, jumlah pasukan yang dikirim oleh klan monster kuno ke benua langit yang mendalam mencapai 800.000. Selain itu, semuanya adalah prajurit elit yang dipilih dengan cermat, dan efektivitas tempur mereka sangat kuat. Ini adalah singa serigala harimau nyata. Tidak ada ruang untuk begitu banyak pasukan di istana bawah tanah, sebaliknya mereka tersebar di dasar laut di sekitar istana bawah tanah dan ditempatkan sementara. Haha, kali ini, mari kita lihat bagaimana Ye Yunfei menanganinya. Klan iblis kuno setinggi 7 meter tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak saat melihat bala bantuan seperti itu. Semuanya, ini adalah potret dan nafas jiwa Ye Yunfei. Dengan lambaian tangannya, klan monster kuno mengeluarkan lebih dari 5.000 keping batu giok, terbang keluar, dan mendarat di depan lebih dari 5.000 Master Dongtian Realm, dan berkata. Selain itu, Ye Yunfei terkenal di benua langit yang mendalam, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Klan monster kuno setinggi 7 meter menambahkan, di mana keluarga dan sekolah Master Ye Yunfei. Beberapa Realm Dongtian dengan temperamen licik bertanya dengan suara keras. Pengecut. Tidak ada gunanya berurusan dengan semut dari benua tingkat rendah, untuk menangkap keluarga dan sekte untuk mengancam. Tidak perlu. Petik 2. Beberapa alam Dongtian dengan kekuatan yang kuat dan karakter menyendiri bergegas keluar dari istana bawah tanah dalam sekejap, dan menghilang. Setelah beberapa saat, lebih dari 5.000 alam Dongtian semuanya meninggalkan istana bawah tanah. Kali ini, kita, klan iblis kuno, harus taklukkan benua langit yang mendalam. Petik 2. Tiba-tiba, suku iblis kuno setinggi 9 meter yang memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan perlahan keluar dari jalur teleportasi di altar. Petik 2. Lihat Pangeran Tianmo. Petik 2. Segera, semua klan monster kuno di istana bawah tanah tercengang. Mereka segera berlutut dan berteriak bersama dengan hormat. Tanpa diduga, Pangeran Tianmo juga datang sendiri. Tampaknya Tuan Raja Iblis benar-benar memutuskan untuk menaklukkan benua langit yang mendalam. Petik 2. Beberapa monster purba mau tidak mau berpikir diam-diam. Novel 9 Matahari, Bab 599. Pangeran Tianmo memiliki status bangsawan dan merupakan salah satu dari 3 Raja Iblis besar dari klan Iblis kuno, putra Raja Iblis Aoyue. Padahal, ada puluhan putra Raja Iblis Aoyue. Namun, Pangeran Tianmo ini tidak diragukan lagi adalah salah satu putra Pang yang paling dicintai. Kali ini, kamu harus membantuku dengan baik, menaklukkan Profound Sky Continent, dan menunjukkan hasilnya kepada ayahku. Setelah kembali,
semua orang akan mendapat hadiah. Berdiri di altar, Pangeran Tianmo perlahan melirik orang-orang di sekitar altar. Ras monster kuno, kami pasti akan membantu Pangeran Tianmo dengan segenap kekuatan kami dan menaklukkan Profound Sky Continent bersama-sama. Di samping altar, semua klan monster kuno berlutut dan meraung serempak. Pangeran Tianmo, mari segera kerahkan pasukan kita dan menuju benua langit yang mendalam. Seorang master monster kuno setebal menara besi berteriak dengan tajam. Tidak, ayo nikmati permainan berburu terlebih dahulu. Kali ini, kami, klan monster kuno, menjanjikan hadiah besar untuk menarik begitu banyak alam Dongtian ke benua langit yang mendalam. Mereka akan berurusan dengan Ye Yunfei tanpa kita melakukan apapun. Setelah mereka menangkap Ye Yunfei, akan mudah bagi kita untuk menaklukkan Profound Sky Continent. Pangeran Tianmo mencibir. Pangeran Tianmo, kekuatan Ye Yunfei itu agak aneh. Dia telah membunuh ratusan dari kita di alam Dongtian. Aku khawatir akan sedikit sulit untuk menangkap Ye Yunfei. Klan iblis kuno dengan ketinggian 7 meter melangkah maju dan berkata, "Jika kamu tahu siapa yang ada di sini kali ini, mungkin kamu tidak akan khawatir," kata Pangeran Tianmo dengan ringan. Kelompok serigala hitam, perkumpulan bunga putih, 13 elang, 5 iblis bumi. Setiap kali Pangeran Tianmo mengucapkan sepatah kata pun, wajah para penguasa ras monster kuno di sekitar altar berubah sedikit. Ini semua adalah karakter kejam yang terkenal dan menakutkan di lapangan bintang Xuan Huang. Dewa Bihai mengajari Lan Tianxing, Tianjian mengajari Simmons, Xuan Ming mengajari Jin Wu Shengxi. Pangeran Tianmo melanjutkan membaca, mendesis. Di sekitar altar, para penguasa klan monster kuno mendengar nama-nama yang mengejutkan dibaca dari mulut Pangeran Tianmo, dan mereka semua sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan hati mereka ketakutan. Jika yang tadi adalah karakter kejam dan pembunuh, maka semuanya sekarang adalah anak inti dari sekte besar. Masing-masing dari mereka adalah penjahat muda terkenal di Xuan Huang Starfield, putra surga yang sombong. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi latar belakangnya bahkan lebih mengesankan. Sekarang, apakah kamu masih berpikir akan sulit untuk menangkap Ye Yunfei? Pangeran Tianmo memandangi klan iblis kuno setinggi 7 meter dan bertanya sambil mencibir. Ada begitu banyak master sejati yang datang, sulit bagi Ye Yunfei untuk terbang. Kali ini, Pangeran Tianmo pasti akan memimpin kita untuk menaklukkan Profound Sky Continent. Master klan monster kuno berkata dengan penuh semangat. Haha, Pangeran Tianmo tertawa penuh kemenangan. Pada saat ini, Zhongzhu, selanjutnya, masuki Laut Barat, temukan altar teleportasi dari klan monster kuno, dan hancurkan. Hanya dengan begitu krisis di benua langit yang mendalam akan benar-benar terselesaikan. Ye Yunfei menyingkirkan pedang spiritual 5 tangan, dan melihat ke arah Laut Barat, berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, tatapan Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke kejauhan. Memanggil, seperti pelangi panjang, seorang pendeta Tao terbang dari langit dan mendarat di depan Ye Yunfei. Itu adalah Datun Tao. Ye Yunfei, apakah kamu baru saja menyempurnakan senjatanya? Apakah kelima pedang spiritual itu milikmu? Pendeta Tao itu menatap Ye Yunfei dengan kaget. Dia awalnya berencana untuk melihat siapa yang menyempurnakan senjatanya, tetapi tanpa diduga, dia melihat Ye Yunfei di sini. Jangan bilang, kamu seorang pengrajin. Pendeta Tao memandang Ye Yunfei seolah-olah dia sedang melihat monster. Ye Yunfei tersenyum ringan, tanpa komitmen. Kalian benar-benar sulit dilihat. Kepala Tao tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi menghela nafas. Namun, saya baru saja mendengar berita yang berhubungan dengan Anda, dan Anda mungkin tertarik. Pendeta Tao itu tiba-tiba tersenyum. Berita apa? Ye Yunfei bertanya. Klan monster kuno mengeluarkan perintah hadiah untuk seluruh Xuan Huang Starfield. Siapapun yang bisa menangkapmu atau membunuhmu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dikatakan bahwa hadiahnya sangat kaya sehingga cukup untuk membuat semua gua gila. Tanda seru. Sekarang, sudah ada sejumlah besar prajurit Dongtian Realm di Xuan Huang Starfield, berebut untuk memasuki benua langit yang mendalam untuk berurusan denganmu. Kata pendeta Tao. Begitu, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Siapapun yang berani memprovokasi saya akan mati. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Ye Yunfei, meskipun kekuatanmu bagus, tapi jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, aku mendengar bahwa banyak murid inti dari sekte besar juga telah datang.
Sekte besar di wilayah bintang Xuan Huang bukanlah kamu Tian Xuan besar ini klan di daratan dapat dibandingkan. Murid inti itu semua adalah monster muda sejati, dan karena mereka berani datang, mereka harus siap sepenuhnya. Sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Tuan besar menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yunfei, kamu juga jenius. Aku tidak tahan melihatmu mengalami kecelakaan. Nah, jika kamu mau, aku bisa membawamu dan diam-diam meninggalkan benua Tianxuan dan memasuki medan bintang Xuan Huang. Ketika saatnya tiba, temukan tempat yang terpencil, mari hindari pusat perhatian sebelum kita membicarakannya. Kata pendeta Tao Tao, saya menerimanya dengan niat baik. Itu hanya sekelompok kucing dan anjing. Mereka sendiri tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk menghindarinya. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Kamu, pendeta Tao tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dengan ini? Ye Yunfei, bantu aku memurnikan Juyuan Seng Yang Pil terlebih dahulu. Jika kamu mati, aku tidak tahu di mana menemukan alkemis tingkat 9 untuk membantuku membuat alkimia. Kata Dao Dao Chang, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ye Yunfei tersenyum ringan. Suara itu jatuh. Ye Yunfei sudah terbang ke langit. Hei, Ye Yunfei, bantu aku membuat alkimia dulu. Kemana kamu akan terburu-buru? Pendeta Tao Datun itu berteriak di belakang Ye Yunfei. Aku akan membunuh orang. Suara Ye Yunfei terdengar dari jauh. Kemudian, sosok Ye Yunfei menghilang ke langit. Kamu orang yang merasa benar sendiri, kuharap dia bisa selamat. Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun, di Xuan Huang Starfield, ada juga beberapa alkemis tingkat 9. Namun, beberapa alkemis harta karun tingkat 9 itu semuanya mulia dan unggul, dan hanya master super tingkat tinggi yang memenuhi syarat untuk mengundang mereka membuat alkimia. Pemimpin Datun Tao tidak memiliki kualifikasi ini. Oleh karena itu, jika dia ingin memurnikan Juyuan Seng Yang Pil, dia hanya bisa mengandalkan Ye Yunfei. Pada saat ini, sejumlah besar Master Dongtian Realm yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di Profound Sky Continent. Master Realm Dongtian yang aneh ini semuanya kuat, dan mereka memiliki kepribadian yang kejam, berperilaku mesum, dan membunuh orang di setiap kesempatan. Fraksi Wilayah Timur, markas besar Fraksi Tianyi. Setelah tentara asing di wilayah timur dikalahkan, para pemimpin tertinggi dari faksi Tianyi segera bergegas kembali ke markas bersama pasukan dari faksi Tianyi untuk memulai pekerjaan pembangunan kembali. Tiba-tiba, 5 pria besar dengan pedang terbang dari jauh dan berhenti di atas markas besar fraksi Tianyi. Segera, kekuatan spiritual yang mengepul mengalir turun, menindas semua anggota faksi Tianyi sampai wajah mereka memerah. Jie, sekte yang lemah, segera berikan semua barang milikmu, dan semua wanita muda dan cantik. Petik 2. Salah satu pria besar mengeluarkan tawa yang menusuk dan aneh, mengguncang dunia. Siapa kamu? Petik 2. Tianyi mengirim seorang tetua, dan bertanya dengan berani. Hal-hal seperti semut juga layak untuk ditanyakan. Petik 2. Salah satu pria kuat, dengan lambaian tangannya, menebas aura pisau seukuran pintu, langsung mencekik tetua sekte Tianyi menjadi sampah. Ayo kita bunuh hari ini. Petik 2. Pria perkasa itu masih belum puas, dia mencabut pisau besar di punggungnya dengan punggungnya, dan tiba-tiba menebasnya. Boom! Serangkaian energi pedang yang menakutkan memotong langit dan menutupi tanah. Di markas faksi Tianyi, terdengar jeritan kesakitan. Setelah beberapa saat, seluruh faksi Tianyi musnah. Haha, kamu tahu betapa kuatnya bintang jahat dan 5 monster kita. Pria kuat yang mengayunkan pisaunya untuk membunuh orang tertawa terbahak-bahak. Kelima orang kuat ini pergi setelah menggeledah markas besar fraksi Tianyi. Hal yang sama terjadi di Xinjiang Selatan, Xiyuan, Beihuang, dan daerah lainnya. Novel 9 Matahari, Bab 600, Kota Tianxiu. Selama ini, 600.000 pasukan Ye Yunfei telah ditempatkan di kota Tianxiu untuk memulihkan diri. Cui Tianguo membimbing 60.000 orang kepercayaan setiap hari untuk berlatih formasi pertempuran Gengjin Macan Putih. 10.000 orang membentuk formasi pertempuran, dan total ada 6 formasi pertempuran. Setelah melalui beberapa pertempuran, kini 6 formasi pertempuran Gengjin Macan Putih telah mampu mengerahkan kekuatan yang besar. Dan lebih dari 4.000 orang di Akademi Tao juga berlatih susunan pembunuhan setiap hari.
3 tetua panti jompo dan 5 tetua biasa juga bergabung dalam formasi pertempuran dan menjadi bagian dari formasi pertempuran. Sekarang, kekuatan membunuh yang dibentuk oleh Akademi Pelindung Dao sangatlah menakutkan. Bahkan jika itu aku tidak akan pernah berani menghadapi formasi pertempuran ini secara langsung. Cui Tianguo diam-diam terkejut setiap kali dia melihat orang-orang Akademi Pelindung Dao mempraktikkan formasi pembunuhan. Tiba-tiba, di ujung langit, ada beberapa pesawat luar angkasa terbang dengan cepat dan berhenti di luar kota Tianxiu. Kemudian, dari antara kapal perang itu, puluhan sosok garang keluar. Semuanya adalah penguasa alam gua. Kudengar pasukan ini berada di bawah komando Ye Yunfei. Ye Yunfei, keluar, dan ikat tanganmu. Segera setelah penguasa alam gua itu tiba, mereka semua berteriak. Satu persatu sombong. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Cui Tianguo melihat ada yang tidak beres dan segera mengeluarkan perintah. Segera, seluruh pasukan bergerak cepat dan bersiap untuk pertempuran. Semua penguasa alam Dongtian berdiri di depan. Formasi pembunuhan berbaris dengan 6 formasi pertempuran Genjin Harimau Putih. Di belakang, ada lebih dari 600.000 pasukan, masing-masing dari mereka mendidih dengan semangat juang. Semuanya, Komandan Ye telah pergi dari kota Tianxiu selama beberapa hari. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Komandan Ye? Cui Tianguo melangkah maju dan berkata dengan keras. Lusinan Master Alam Dongtian di depan mereka semua memiliki aura yang tajam, dan salah satunya adalah Master Alam ke-10 dari Alam Dongtian. Ini membuat Cui Tianguo sangat takut. Ye Yunfei memang tidak ada di sini. Penguasa alam ke-10 gua melepaskan kekuatan jiwanya, merasa sedikit kecewa dengan kota Tianxiu. Pura-pura, benua tingkat rendah, sekelompok makhluk rendahan seperti semut, juga layak disebut pasukan. Biarkan aku menghancurkan pasukan ini. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria dengan senjata panjang di tangannya dan jubah emas tersenyum liar dan memperbaiki kota. Pria ini memiliki kekuatan 9 alam gua. Ledakan, tombak di tangannya seperti naga panjang, menggelinding ke arahnya dengan momentum yang menakutkan. Dia juga berada di 9 alam gua, tetapi Cui Tianguo merasa bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pria berjubah emas ini. Bunuh. Lebih dari 4.000 orang dari Akademi Tao bergegas maju pada saat bersamaan. Aura pembunuh yang perkasa ditekan ke arah pria berjubah emas. Boom! Di langit di atas formasi pembunuhan, Dewa Pembunuh Besar, memegang kapak ganda, menebas pria berjubah emas. Bagaimana mungkin, pria berjubah emas itu berteriak aneh, berbalik dan lari ketakutan. Aneh, mengapa benua tingkat rendah memiliki formasi pertempuran yang begitu cemerlang? Petik 2. Pada saat ini, lusinan penguasa dunia Dongtian itu semuanya terkejut. Untuk sementara, tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan penguasa alam ke-10 Dongtian diam-diam mengerutkan kening. Pada saat ini, 6 pertempuran Baihu Genjin di bawah perintah Cui Tianguo, formasi juga bergerak maju. Cui Tianguo memimpin lusinan Master Realm Dongtian, berdiri di depan tim, siap bertarung sampai mati. Ye Yunfei tidak ada di sini, tidak sepadan dengan waktu dan energi kita untuk limbah. Petik 2. Penguasa 10 alam gua tiba-tiba berbalik dan berjalan ke pesawat luar angkasa, dan pergi dengan suara siulan. Tuan lain dari alam Dongtian tidak berani tinggal dan pergi satu demi satu. Dari mana tuan gua ini berasal? Mungkinkah tentara asing kembali? Cui Tianguo merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, Zhongzhou, kerajaan binatang, kota kekaisaran. Haha. Sungguh menarik bahwa kekaisaran ini telah membesarkan begitu banyak binatang buas. Di luar istana, di langit, berdiri lebih dari selusin penguasa alam gua, mengobrol dan tertawa. Di dalam dan di luar istana, ada puluhan ribu binatang buas, semuanya mengaum dan mengaum, menatap selusin penguasa gua di langit. Kaisar Kekaisaran Wanshu, bersama dengan menteri sipil dan militer dari dinasti Manchu, bersembunyi di istana, dengan gugup melihat selusin penguasa alam Dongtian yang tinggi di langit. Di sekitar istana, ada mayat di mana-mana, termasuk mayat manusia dan sejumlah besar binatang buas. Lansia, ada apa dengan Myriad Beast Empire kami yang memprovokasi Anda, dan mengapa kami membantai begitu banyak prajurit dari Myriad Beast Empire kami? Kaisar bertanya dengan marah. Belum lama ini, selusin atau lebih master dari alam surga gua itu tiba-tiba turun ke kota kekaisaran,
merampok dan membunuh secara sewenang-wenang, dan hampir membunuh sebagian besar orang di kota kekaisaran. Akhirnya dibunuh di depan istana. Kamu tidak memprovokasi kami, hanya saja kamu terlalu lemah, dan menjadi lemah adalah dosa. Jadi, kamu mati saja. Petik 2. Seorang pria tampan dengan kipas lipat di tangannya berkata dengan lantang. Setelah berbicara, pria itu mengulurkan tangannya dan menekannya ke udara. Boom! Telapak tangan raksasa dengan kekuatan spiritual seluas 1 hektar tanah terkondensasi dalam sekejap dan ditampar. Puff, engah-engah. Semua binatang buas, tubuh mereka hancur berkeping-keping, tunggul dan patah tulang ada di mana-mana. Pangeran, kamu dan Ibu Suri kabur. Kamu adalah harapan masa depan kekaisaran binatang segudang kami, kata kaisar kepada seorang pemuda gagah di sampingnya. Pria muda ini adalah pangeran binatang yang sebenarnya. Dia telah ditundukkan oleh Ye Yunfei dan telah menjadi seorang budak. Namun, perintah Ye Yunfei saat itu adalah membiarkannya tinggal di kerajaan binatang, jadi dia selalu ada di sini. Tidak, ayah, aku akan tinggal di sini dan melawan musuh dengan semua orang. Pangeran binatang buas menggelengkan kepalanya. Haha, angan-angan untuk berpikir bahwa binatang buas berenergi rendah ini dapat menghentikan kita. Pria yang menembak tertawa dan berkata, saat ini, di kejauhan, seorang pemuda, dengan tangan di belakang punggung, datang selangkah demi selangkah di udara, dan langsung terbang ke langit di atas istana. Apakah kamu dari Xuan Huang Starfield? Pria muda itu bertanya dengan dingin. Tuan, di istana, pangeran binatang asli yang berdiri di sebelah kaisar memandangi pemuda yang datang tiba-tiba, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pemuda yang datang tiba-tiba ini tidak lain adalah Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada kepala Tao, dia bergegas kembali ke arah Akademi Tao. Ye Yunfei tahu bahwa tujuan utama para penguasa alam surga di wilayah bintang Xuan Huang itu adalah datang untuknya. Dalam situasi ini, keluargaku dan guruku menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus segera kembali ke Akademi Taois. Tanpa diduga, ketika saya melewati kekaisaran Wanshu barusan, saya menemukan ada lebih dari selusin gua. Hei, nak, bagaimana kamu tahu bahwa kami berasal dari Xuan Huang Starfield? Kemarilah, berlutut dan jawab kata-kataku. Pria yang memegang kipas lipat tidak bisa menahan keterkejutannya. Tatapan Ye Yunfei menjadi dingin, dan dia segera melepaskan pedang jiwa surgawi. Ah, pria itu terbang terbalik di tempat, mengeluarkan darah dari lubangnya, dan meninggal di tempat. Pria ini hanya berada di 5 alam Dongtian, bagaimana dia bisa menahan pedang jiwa surgawi? Adegan ini membuat penguasa lain dari alam Dongtian dan para menteri kekaisaran Wanshu terkesiap. Dia adalah Ye Yunfei. Tiba-tiba, seorang master dari Dongtian Realm menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak. Master gua dari Xuan Huang Starfield ini semuanya memiliki potret Ye Yunfei dan aura kekuatan jiwa. Jadi, itu cepat dikenali. Itu benar. Dia persis Ye Yunfei. Realm Dongtian lainnya juga berteriak. Apa? Dia adalah Komandan Ye. Myriad Beast Empire kita selamat. Komandan Ye ada di sini. Petik 2. Kaisar Kekaisaran Wanshu dan Menteri Sipil dan Militer Dinasti Manchu sangat bersemangat sehingga mereka menangis ketika mendengar bahwa pemuda di depan mereka sebenarnya adalah Ye Yunfei. Sekarang, di Profound Sky Continent, semuanya tahu nama Ye Yunfei. Aku tidak tahu. Ayo, tangkap dia. Petik 2. Selusin Master Realm Dongtian saling melirik dan mengelilingi mereka. Tujuan utama kedatangan mereka ke Profound Sky Continent adalah untuk menangkap Ye Yunfei. Sekarang, Ye Yunfei berada tepat di depan mereka, dan mereka tidak dapat melewatkannya. Kalian ingin menangkapku juga. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan mencibir, lalu menjentikkan jarinya. Boom! Gelombang kekuatan fisik yang mengerikan diledakkan oleh kekuatan gunung. Puff, engah-engah. Tubuh selusin alam Dongtian meledak terus-menerus, berubah menjadi bola kabut darah. Kurang dari 1 napas, hanya yang terakhir yang tersisa. Seorang pria parubaya kurus dengan kekuatan 8 alam gua. Hehehe, pria parubaya ini benar-benar ketakutan, pikirannya kosong, matanya ketakutan, dia menatap Ye Yunfei, giginya bergemeletuk, dan dia berdecak. Sekarang, saya bertanya, Anda menjawab. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Ye Yunfei berjalan ke pria parubaya dengan tangan di belakang dan bertanya. Hehehe, aku mengerti, hehe.
Pria parubaya itu mengangguk putus asa, giginya masih bergemeletup. Bersambung.